Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas Elite, ya data sinergi Tamajaya. Gitu ini saham request ya. Kita lihat nih ya, perusahaannya menarik ya kinerjanya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Selalu kita cek kolom infonya ya. Ini kolom infonya rupiah penuh ya, ini pindahkan lo. Oke, selalu kita cek riwayat pembagian dividen. Ya, kenapa kita harus lihat gitu ya riwayat pembagian dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya gitu dan juga punya kondisi bisnis yang sehat, yang baik. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut hanya untung di atas kertas saja, atau ada masalah dengan bisnisnya, atau nggak stabil, atau hanya memperkaya owner perusahaannya aja gitu ya, komisaris dan direksinya aja. Jadi kita harus hati-hati ya, pastikan ya kita melihat ini riwayat pembagian dividennya. Nah, untuk si Elite gitu ya, ini 3 tahun ke belakang dia bagi dividen ya, jadi ini perusahaan yang buat saya baik gitu karena ya terbukti jelas 3 tahun ke belakang dia stabil ya, ada keuntungan yang nyata disisihkan perusahaan dan dibagikan kepada pemegang sahamnya ya, jadi ini baik ya gitu ya, jadi kita bisa dilihat lebih lanjut nih. Selalu kita cek untuk kastara kas ya setiap kuartalnya. Kenapa? Karena kastara kas ini penting ya. Kastara kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam perusahaan, jumlah uang yang dimiliki perusahaan, jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Ya. Nah, uangnya ini punya fungsi gitu ya. Apa aja fungsinya? Ya ini untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit ya, karena kalau terlalu sedikit bisa jadi operasionalnya terganggu atau ketiganya. Dan juga jangan terlalu besar ya. Ini kita lihatnya kastara kasnya ini dia naiknya hampir dari 33 ke 69 miliar ya. Nah, kelebihan kas seperti ini sebenarnya bisa dinikmati oleh pemegang sahamnya ya dengan cara apa? Simpel, bagi dividen gitu ya, lebih sering gitu, interim atau ekspansi usaha atau bayar pinjaman ke bank yang masih ada gitu ya supaya bunganya ringan, atau buyback saham aja, simpel ya, mengurangi jumlah saham beredar gitu ya, nanti meningkatkan EPS dan DPS-nya. Jadi ujung-ujungnya yang diuntungkan ya kita pemegang sahamnya. Ya, jadi belilah perusahaan yang pro kepada pemegang sahamnya. Nah, selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitas ya, langsung pilih ke saldo laba yang ini nilainya. Ya, itu kita pindahkan dulu ya. Nah, kenapa kita harus lihat si saldo laba ya? Kurang 0 lah, bentar. Ya, karena saldo laba inilah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi si Elite nih dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profit sebesar 50 miliar. 50,1 miliar lah. Ya, ini bagus, saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen. Karena kalau perusahaan yang saldo labanya negatif atau defisit, ya dia nggak akan bisa bagi dividen, ya karena dia rugi melulu. Dia nggak terbukti untung dan termasuk kategori perusahaan yang bermasalah buat saya. Jadi kalau perusahaan bermasalah, mau harganya naik berkali-kali lipat, ya saya nggak akan peduli, ya gitu. Buat apa beli perusahaan yang bermasalah, gitu ya? Karena saya nggak tertarik dengan pergerakan harga jangka pendek. Nah, selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitas pemilik ya, yang ini nilainya. Gitu. Kita pindahkan dulu. Kita pindahkan nih, KNP-nya 0. Kalau yang periode sebelumnya KNP-nya negatif ya, kita isi aja, nggak apa-apa. Nah, kita harus lihat ya, ini rasio saldo laba terhadap modal awal. Ini nilainya 0,5. Ya, artinya perusahaan ini telah menghasilkan total profitnya itu sebesar 0,5 kali modalnya ya, 0,5 modal awalnya. Jadi kalau misalnya modal 1 miliar telah menghasilkan total profit sebesar 500 juta. Tapi ini di luar dividen yang dibagikan ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan kembali nilai dividen ke sini gitu, bisa jadi nilainya udah lebih dari 1 ya, atau udah 1 lah gitu. Kalau udah 1 dia udah balik modal gitu ya, modal semiliar ya untuk semiliar gitu. Jadi ini bagus. Ya, kalau di bawah 1 ya asumsikan masih bertumbuh ya. Dan untuk perusahaan Elite ini ya perusahaan yang kalau tadi lihat sih kelihatannya bagus ya, baik gitu ya, sehat secara sekilas, dihargainya premium di PBV 2,8. Ya, jadi wajar kalau perusahaan yang baik. Nah, lalu kita cek ke bagian ekuitas, laporan laba rugi ya, langsung pilih ke pendapatan gitu ya. Kita harus lihat gitu pendapatannya. Nah, kenapa pendapatan harus dilihat? Karena pendapatan ini adalah indikator gitu ya, pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Ya, jadi kalau misalnya pendapatannya naik, cenderung naik, ya itu bagus kan, dia perusahaannya bertumbuh. Ada produk yang dijual perusahaan gitu, baik barang atau jasa, disukai oleh customernya, dibutuhkan oleh customernya, relevan gitu. Nah, nanti si pendapatan ini nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, ya nanti keluar laba bruto gitu, harus kita cek
Ya, kenapa gitu? Karena laba bruto ini menunjukkan inti efisiensi perusahaan. Ya, menunjukkan kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya lewat gross profit margin. Ya, dengan gross profit margin 28%, artinya teman-teman menjual barang 100.000, ambil laba kotor itu 28.000. Ya, 72 ribunya itu adalah harga barang, harga modal barang atau jasanya. Ya, jadi ini bagus, cari-cari yang gross profitnya setebal mungkin, setinggi mungkin, sesuai dengan sektornya. Karena semakin besar laba bruto, nanti semakin tebal juga untuk laba bersihnya. Ya, gitu, nanti kasih laba bruto dikurangi oleh beban operasional, beban non operasional, beban pajak, nanti keluar laba bersih. Ya, nilainya yang ini, gitu, penting ya. Laba bersih ini ya inti dari laporan laba rugi ya, gitu. Jadi berita analis fokusnya biasanya ke laba bersih gitu, jarang lihat yang lainnya gitu ya, paling ke pendapatan gitu. Nah, ini kita lihat ya untuk kinerja secara apa di laba ruginya, dia pendapatan naik, bagus ya, gross profit naik, bagus juga, laba bersih naik ya. Jadi ini baik sekali. Ya, dan perusahaan ini secara PER ternyata udah dihargai cukup murah juga ya, udah di bawah 15 ya, di 12 kali ya. Jadi bisa jadi peluang ya, meskipun tipis ya kalau misalnya kita asumsikan dari PER ke 12 ke 15 ya. Nah, kita langsung cek ke bagian ini ya, arus kasnya. Laporan arus kas ini sering dilupakan oleh berita dan analis ya. Jadi teman-teman harus belajar untuk lihat gitu si perusahaan ini melihat si apa laporan arus kas gitu ya, terutama penerimaan kasnya, karena si penerimaan kas ini itu dia adalah validasi dari pendapatan ya. Teman-teman harus tahu kalau pendapatan laporan laba rugi ini sifatnya akrual dicatatnya, jadi cuman ditulis di atas kertas aja gitu ya. Tapi kalau penerimaan kas itu jumlah uang yang diterima perusahaan dari customer gitu, jadi customer bayar gitu, nah itu yang dihitung ya, cash based gitu. Dan ini kita lihat ya, rasionya ini tinggi 99%, artinya customer ini bayarnya selalu full ya. Teman-teman jual barang 100 juta, customer bayarnya 99 juta ya, full 1 jutanya itu berubah dalam bentuk piutang yang nanti harus si perusahaan tagih ya. Jadi ini bagus sekali, harus yang mendekati 100% seperti ini ya. Dan ini lihat nih, ada perbaikan kinerja ya dari sisi receipt to revenue rasionya ya, dari 93 ini jadi 99 ya, ini bagus ya. Ingat, kas yang diterima perusahaan itu punya fungsi kan tadi untuk operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Sekarang kita udah terima nih ya, dari pendapatan lu lah, dia bilang elit pendapatan 352 miliar, uang yang diterima dari customer 349 miliar. Nah, uang 349 miliar ini bayar supplier, bayar karyawan, bayar operasional, dan seterusnya, nanti keluar net CFO ya. Nilainya wajib positif seperti ini. Artinya apa? Perusahaan ini uangnya itu nggak habis hanya untuk bayar operasional aja, jadi menghasilkan uang tunai dari bisnisnya, real, nyata ya gitu ya. Jadi bisa dinikmati sebagai dinikmati pemegang sahamnya gitu. Iya kan, buat apa punya perusahaan gitu yang bisnisnya itu uangnya itu hanya habis untuk bayar operasional aja, hanya habis untuk bayar supplier, karyawan aja. Ngapain? Ya nggak ada uang nyata gitu. Jadi harus positif ya nilainya. Nah, nanti sisa uang ini digunakan untuk apa? Ekspansi usaha. Tuh, pembelian aset tetap. Ya, perolehan ini entitas asosiasi ya, akuisisi apa nih? Ya. Lalu perolehan aset tak berwujud. Ya tuh, nilai negatif. Gitu. Jadi apa namanya? Perusahaan itu semakin lama semakin besar, atau ya dia memelihara aset produktifnya gitu ya, permajaan lah gitu ya. Nah, lalu kita lihat untuk aktivitas ekspansi aktivitas pinjaman ke bank ya, kita aktivitas pendanaan gitu. Ini kita lihat ya, ini bagus ya, dia pembelian saham treasury ya, mengurangi jumlah saham beredar, ini bagus ya, ciri perusahaan yang baik ya. Nah, ini kita lihat ya, di sini nilainya sahamnya itu positif ya. Kalau positif artinya perusahaan itu perusahaan itu mengambil pinjaman gitu ya. Nah, beda nggak kayak yang sebelumnya, periode sebelumnya ini negatif. Saya lebih suka yang negatif. Kenapa? Karena kalau negatif, perusahaan itu artinya dia berusaha untuk melunasi pinjamannya itu, dan juga bayar dividen ya. Nah, ini kita lihat tuh ya, kalau nilainya negatif tuh dia bayar dividen. Kalau dia minjam ke bank tuh, penerimaan nilai positif ya kan. Yang bagus itu ya hutang semakin lama semakin kecil supaya beban bunganya semakin ringan ya. Jadi untuk di sini ya dia bagus, dia bayar dividen, cuman dia mengambil pinjaman ya. Kenapa ambil pinjaman? Bisa jadi si uangnya ini digunakan untuk ekspansi usaha gitu ya. Karena apa? Ini nggak cukup operasionalnya kan nih, kalau kita kurangin selisihnya cuma 4 miliar, bayar dividen kurang
Ya, jadi dia harus ditopang dengan ini, apa, pinjaman ke bank. Gitu ya, pembayaran saya waktu itu dibantu pinjaman ke bank. Gitu, jadi nilainya positif. Ya. Dan kalau nilai positif sebenarnya kalau sekali sih saya rasa sih masih oke. Cuman harus dilihat di periode-periode setelahnya ya di tahun kuartal-kuartal berikutnya. Kenapa? Karena ini CFO-nya ini berkurang. Ya, kalau berkurang nanti dia akan bergantung dengan pinjaman ke bank atau suntik modal. Gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan, takutnya kalau misalnya ini turunnya segini nih, di nanti kuartal berikutnya atau tahun berikutnya ternyata dia negatif, nah itu tanda hati-hati ya, udah red flag. Gitu, harus hati-hati. Gitu artinya bisnisnya itu nggak menghasilkan uang tunai tadi, hanya untuk habis hanya untuk operasional. Jadi dia nggak bisa nanti ekspansi usaha dan juga nggak bisa bayar pinjaman ke bank. Ya, jadi kan dia bilang tuh, dia minjem 80, bayar 33, ada penambahan utang. Ya. Nah, jadi sekarang kita lihat juga nih rasio lancarnya gitu ya. Rasio lancarnya ini 198 dibandingkan dengan 150 ya. Secara rasio lancar aman karena apa? Ya di atas 1. Ya. Nah, untuk cash rasionya ini 69 dibandingkan 150 ini kecil ya gitu di posisi yang ya menurut saya cukup lemah gitu. Karena apa ya ini? Dia pengambilan pinjamannya dia lebih besar gitu ya, CFF-nya positif gitu. Jadi perlu dipantau di kuartal-kuartal berikutnya ya. Dan kalau kita spesifik ya, rasio cash terhadap short term debt-nya, uang kas 69 miliar, hutang depan mata 52 miliar. Ya, yang dengan utang bank ya. Nah, ini apa namanya? Memang bagus ya, bisa dia melunasi gitu. Cuman kalau dia mau langsung melunasi gitu ya, posisi kasnya ini jadi lemah sekali. Ya, gitu. Jadi wajar dia ambil pinjaman. Gitu. Jadi kembali lagi cek ke kuartal-kuartal berikutnya ya. Lalu untuk rasio jangka panjangnya sih, rasio solvabilitasnya DER-nya 171 dibanding ekuitas ini DER lebih dari 1 ya. Gitu. Tapi memang apa namanya? Dia ini nggak ada utang jangka panjang. Jadi kalau DER yang di atas 1 tapi nggak ada utang bank, masih bisa ditolerir. Ya, masih aman gitu, kecuali kalau utang banget terlalu besar. Makanya kenapa kita nggak pakai DER gitu ya. Kalau saya lebih suka long term debt to equity ratio. Long term debt-nya itu ya utang berbunga. Di sini nggak ada, berarti 0 ya. Buat jangka panjang saya rasa ini aman, rendah resiko. Tapi untuk jangka pendek perlu di apa ya, ya dipantau lagi ya untuk operasional usahanya. Nah, jadi setelah kita lihat gitu ya data-data keuangannya, ya buat saya sih sebenarnya si Elite ini dia baik ya, karena dia pembayaran dividennya ada jelas, kita 3 tahun bagi dividen stabil gitu ya. Saldo labanya positif, telah menghasilkan total profit sebesar 0,5 kali modal ya. Pasti ini lebih dari 1 ya, tadi udah dijelaskan gitu. Dan untuk perusahaan ini dihargainya cukup premium ya, secara PBV di 2,85, PR-nya di 12 ya. Dan pola arus kas ini ada catatannya, tadi perlu diperhatikan. CFO-nya dia ada penurunan gitu ya. CFI-nya dia ekspansi bagus, tapi dia mengambil pinjaman ya, karena untuk memperkuat posisi kasnya. Jadi ini penting dilihat di kuartal-kuartal berikutnya ya, terutama untuk net CFO-nya jangan sampai negatif ya. Itu aja sih. Jadi setelah tadi dilihat juga, jadi untuk jangka pendek secara bisnis operasionalnya, jangka pendeknya sedikit lebih beresiko gitu ya, agak resiko ya, enggak resiko menengah lah ya, resiko menengah terkontrol lah gitu ya, agak terkontrol. Jangka panjangnya sih saya rasa masih aman gitu ya, dia karena masih bisa mengambil pinjaman jangka panjang sebenarnya. Cuman ya kembali lagi gitu ya, buat saya sih yang seperti ini harus dipantau lagi di kuartal-kuartal berikutnya. Nah, tergantung dengan harga per 17 Desember di 210, buat teman-teman Elite ini masih murah atau mahal ya, silahkan ya dianalisis lebih lanjut ya, dinilai sendiri gitu. Ya, mungkin itu aja pendapat saya untuk Elite ya. Jadi kembali lagi yang perlu saya sampaikan bahwa analisis laporan keuangan ini hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya, dan hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Jadi kalau kuartal berjalan Q4 sekarang gimana, ke depannya gimana, tahun depan gimana, saya nggak tahu ya. Silahkan analisis lebih lanjut gitu, silahkan proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak ya. Dan sekali lagi kita hanya membahas kinerja berdasarkan laporan keuangannya aja ya, kita nggak bahas tentang kinerja harga sahamnya. Oke teman-teman, itu aja sharing dari saya ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada request saham, boleh sampaikan di kolom komentar supaya nanti saya respon, saya jadwalkan ya. Dan informasi kalau saya terbuka untuk kerjasama
untuk kolaborasi dan juga sponsorship, silahkan yang berminat bisa hubungi saya. Kontak saya ada di screen dan juga ada di deskripsi video. Ya, oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak gitu ya. Semoga sharing dari saya ini bermanfaat dan bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Ya, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.